Pernah nggak sih lihat laporan keuangan perusahaan terus pusing sendiri? Angkanya banyak, istilahnya aneh kayak baca bahasa alien gitu ya. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Hari ini anggap aja saya mentor Anda. Kita bakal bareng-bareng bedah laporan keuangan dari satu perusahaan beneran, yaitu Baut. Kita akan ubah semua angka rumit itu jadi cerita yang gampang banget dicerna. Oke, ini agenda kita ya. Pertama, kita kenalan dulu sama Baut. Habis itu, kita langsung nyelam ke 3 laporan keuangan paling penting. Laba rugi, neraca, sama arus kas. Nah, di akhir saya bakal bantu Anda tarik benang merah dari semuanya, persis kayak seorang mentor yang ngasih gambaran besarnya. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama. Kenalan dulu sama saham Baut. Kenapa ini penting? Gini, sebelum kita pusing sama angka-angka, seorang investor pintar itu harus tahu dulu, perusahaan yang kita lihat ini sebenarnya jualan apa sih? Nah, perusahaan yang kita intip hari ini namanya PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk, atau yang di bursa saham kodenya BAUT. Mereka ini main di sektor consumer cyclicals. Gampangnya gini, bisnis mereka itu sensitif banget sama kondisi ekonomi. Ekonomi lagi bagus, mereka ikut naik. Ekonomi lesu, mereka juga kena imbasnya. Lebih spesifik lagi, mereka itu jualan retail bahan bangunan. Nah, konteks ini penting banget buat kita pegang ya, nanti pas lihat angkanya. Jadi kerjaan mereka ngapain? Simpelnya mereka tuh jualan mur, baut, ya segala perintilan logam buat konstruksi. Coba bayangin toko bangunan, tapi yang khusus banget jualannya. Oke, kebayang ya bisnisnya kayak apa? Sekarang baru deh kita siap buat intip performa keuangannya. Oke, sekarang kita masuk ke dapurnya nih. Bagian kedua, laporan laba rugi. Anggap aja ini rapor perusahaan selama setahun. Untung atau rugi? Nah, disinilah kita bakal nemuin jawaban dari pertanyaan paling dasar yang wajib ditanyain setiap investor. Ini dia pertanyaan sejuta umatnya. Nggak usah pusingin yang lain-lain dulu. Intinya cuma satu, perusahaan ini bikin duit atau malah buang-buang duit? Nah, laporan laba rugi inilah yang bakal ngasih jawaban to the point. Yuk kita lihat datanya langsung. Di tahun 2024, penjualan BAUT itu totalnya hampir 153 miliar rupiah. Oke, catat angka ini ya, ini jadi patokan kita. Sekarang, mari kita bandingkan dengan performa mereka di tahun yang lagi kita bedah. Nah loh, di tahun 2025, angkanya malah turun jadi 136,3 miliar rupiah. Ini lampu kuning pertama nih yang harus kita sadari sebagai investor. Ada penurunan penjualan. Tapi tunggu dulu. Penjualan turun itu belum pasti rugi loh. Kita harus korek lebih dalam lagi. Biayanya gimana? Wah, di sini nih ceritanya jadi makin seru. Coba lihat perbandingan ini. Setelah dikurangi harga pokok penjualan, laba kotor Baut itu sekitar 29 miliar. Kelihatannya oke kan? Tapi biaya operasionalnya buat bayar gaji, sewa, marketing, dan lain-lain itu totalnya malah hampir 39 miliar. Artinya apa? Artinya sebelum bayar bunga utang dan pajak aja mereka udah nombok. Ini masalah serius. Dan inilah hasil akhirnya. Angka ini yang biasa kita sebut laba per saham atau earnings per share. Kalau angkanya minus begini, minus 2,47 rupiah, artinya untuk setiap satu lembar saham yang Anda pegang, perusahaan ini justru rugi. Jadi jelas ya, jawaban pertanyaan kita tadi, di tahun 2025, Baut ini nggak profit. Oke, jadi kita udah tahu nih perusahaannya rugi di 2025. Terus pertanyaan berikutnya sebagai investor apa? Oke, mereka rugi, tapi sekuat apa sih mereka buat bertahan? Fondasinya goyang nggak? Nah, buat jawab itu kita pindah ke bagian 3, kita cek kesehatan finansialnya. Laporan ini namanya laporan posisi keuangan atau lebih sering disebut neraca. Anggap aja ini kayak hasil kali medical check-up keuangan perusahaan di satu tanggal tertentu. Isinya simple, apa yang perusahaan punya itu aset, harus seimbang dengan sumber dananya dari mana, yaitu dari utang alias liabilitas dan dari modal pemilik alias ekuitas. Nah, diagram ini nunjukin duit buat beli semua aset Baut itu datangnya dari mana. Ada kabar bagusnya nih, sekitar 75%-nya itu dari modal para pemilik atau ekuitas. Artinya, klaim mayoritas atas perusahaan ya dipegang pemiliknya, cuma sekitar 25% yang dari utang. Kalau dilihat sekilas, wah ini struktur modal yang sehat, risikonya nggak gede-gede amat. Tapi, di sini kita nemu lampu kuning kedua. Meskipun porsinya kelihatannya sehat, trennya ini yang bikin khawatir. Lihat deh, total utangnya naik loh. Dari 44 miliar di tahun sebelumnya, sekarang jadi hampir 58 miliar. Cuma dalam setahun. Jadi, coba kita rangkum sebentar. Penjualan lagi turun, perusahaan lagi rugi. Utangnya malah nambah. Nah, ini kombinasi yang agak bahaya.
Oke, kita udah lihat laba rugi, udah lihat neracanya. Tapi ada satu bagian lagi yang super penting, yang sering disebut sebagai pemeriksaan realitas. Namanya laporan arus kas. Kenapa penting? Karena profit di atas kertas itu beda cerita sama duit beneran yang ada di rekening bank. Dan disinilah biasanya investor pemula suka kejebak. Lihat deh, laporan laba rugi bilang mereka rugi 11,8 miliar. Tapi, anehnya, laporan arus kas bilang duit kas mereka malah nambah 190 juta. Loh, kok bisa rugi tapi duitnya nambah? Ingat nggak soal utang yang tadi naik? Nah, kemungkinan besar, duit tambahan ini datangnya bukan dari hasil jualan, tapi dari pinjaman baru. Jawabannya ada di 3 sumber arus kas ini. Ada dari operasi, ini dari bisnis utamanya. Terus ada investasi, misalnya jual beli aset. Dan yang terakhir, pendanaan, ya dari utang atau nerbitin saham. Idealnya, perusahaan sehat itu kasnya positif dari bagian operasi. Nah, di kasus BUT ini, karena operasinya rugi, hampir bisa dipastikan tambahan kasnya itu datang dari aktivitas pendanaan, alias nambah utang baru. Ini bukti kalau kenaikan kas mereka itu bukan dari sumber yang sehat. Nah, ini pelajaran paling penting yang mau saya kasih sebagai mentor. Kalau Anda cuma lihat laporan laba rugi doang, pasti langsung panik lihat angka ruginya. Tapi kalau cuma lihat laporan arus kas, Anda bisa salah sangka, ngira perusahaannya baik-baik aja karena kasnya nambah. Makanya, ketiga laporan ini harus dibaca barengan. Cuma dengan cara itu, Anda bisa dapat gambaran lengkapnya dan bikin keputusan investasi yang benar-benar cerdas. Oke, kita udah bedah 3 laporan tadi. Sekarang, waktunya kita kumpulin semua kepingan puzzle-nya, kita satuin, dan kita tarik kesimpulannya. Persis seperti yang harus dilakukan seorang investor yang bijak. Jadi, beginilah rangkuman cerita Baut di tahun 2025. Penjualannya turun dan ujung-ujungnya rugi. Di waktu yang sama, utangnya malah nambah dan modal pemilik jadi berkurang. Satu-satunya yang kelihatan hijau cuma posisi kasnya yang naik, tapi kita tahu sekarang kalau itu kemungkinan besar datang dari utang, bukan dari bisnis yang sehat. Jadi ini adalah gambaran perusahaan yang lagi menghadapi tantangan yang nggak main-main. Tujuan saya di sini bukan buat ngasih tahu Anda harus beli atau jual. Bukan itu. Tapi untuk ngasih kailnya supaya Anda bisa mancing sendiri, bisa baca laporan keuangan sendiri. Angka-angka ini jujur kok. Mereka cerita apa adanya tentang sebuah perusahaan yang lagi berjuang, lengkap dengan semua tantangannya. Nah, sekarang bolanya ada di tangan Anda. Setelah tahu ceritanya, setelah bisa baca angkanya, langkah Anda selanjutnya apa?